selamat siang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk merecharge pengetahuan kita. Materi yang akan saya sampaikan hari ini dengan judul nutrisi adekuat untuk mendukung pertumbuhan optimal dan imunitas. Ya. Kalau kita lihat memang rame-rame terakhir ini kita sibuk dengan pandemi, tentunya yang kita harapkan bahwa imunitas kita akan tercapai dengan baik. Ya. Materi kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Kita akan bicara tentang masalah gizi di Indonesia, kemudian terminologi faltering growth atau growth faltering juga kadang kita sebut seperti itu, faktor penyebabnya, dan cara mendeteksinya, mengetahui hubungan faltering growth dengan imunitas. Ini kalau kita runut, kita akan membenarkan pendapat ini bahwa anak-anak yang mudah sakit atau sakit berulang, lama-kelamaan akan mengganggu pertumbuhannya. Dan yang sekarang kita ributkan, kalau itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, itu yang kita hubungkan dengan kejadian stunting yang saat ini sedang tren kita sebut-sebut masalah stunting. Ya. Indonesia sampai saat ini masih mengalami masalah gizi dengan tingginya angka stunting. Dikatakan bahwa angka stunting itu pada Riskesdas 1918 didapatkan sebesar 30,8%. Walaupun pada penelitian yang terakhir, pada survei yang terakhir, dikatakan menurun sampai sekitar 22%. Tetapi ini masih jauh dari target yang diharapkan adalah sekitar 14%. Stunting atau pendek pada anak itu tidak langsung akan langsung turun tinggi dan umurnya, tetapi dia diawali oleh adanya perlambatan pertumbuhan atau faltering growth. Kalau kita mengeplot pada kurva pertumbuhan, dalam hal ini adalah kurva tinggi badan dan umur, kalau di bawah minus 2 SD, kita akan menyebutnya sebagai stunted. Ya, kita akan melaporkan sebagai stunted. Nah, apakah stunted ini sama dengan stunting? Kalau stunted itu sebenarnya adalah bagian besar dari semua perawakan pendek. Tapi apakah perawakan pendek itu semuanya stunting? Itu tidak, karena stunting itu adalah bagian dari stunted. Jadi stunting itu adalah stunted yang disebabkan oleh ketidakkecukupan gizi. Nah, ini yang nanti diharapkan karena mengalami ketidakcukupan gizi, itu nanti yang dikhawatirkan akan mengganggu kecerdasan intelektual. Ya, karena kalau kita lihat, Habibie juga enggak tinggi tapi pinter. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori stunting. Ya. Nah, growth faltering terjadi paling banyak dari usia 3 hingga 18 sampai 24 bulan. Jadi kalau kita lihat dalam 2 tahun pertama atau kalau kita jabarkan sampai 1000 hari pertama kelahiran, itu rawan terjadi gangguan gizi. Gangguan gizi yang akan mempengaruhi ke gangguan pertumbuhan, bahkan sampai stunting dan mengganggu intelektual di masa depannya. Nah, kalau dulu kita memakai istilah failure to thrive. Sebenarnya tidak terlalu berbeda istilah failure to thrive dengan faltering growth atau growth faltering. Ini istilah adalah memakai istilah failure to thrive itu istilah lama untuk menjelaskan kurang adekuatnya penambahan gizi. Kalau sekarang kita lebih sering memakai istilah faltering growth atau growth faltering atau pertumbuhan yang jadi didefinisikan faltering growth sebagai penambahan berat badan yang lebih lambat daripada kurva pertumbuhan sebelumnya, penurunan lebih atau sama dengan 1 persentil, atau dia memotong 2 garis utama.
ya, dia memotong 2 garis utama. Tentunya kita melakukan plotting secara berkala. Ya, jadi kalau kita bisa plotting secara berkala, tentunya akan susah kalau kita tidak mengeplot secara berkala. Karena itu plotting secara berkala itu adalah penting terhadap kurva pertumbuhan. Ini faktor resiko terjadinya growth faltering. Kalau dari anak sendiri, anak dengan kelainan kongenital seperti misalnya kelainan jantung bawaan, itu tentunya lebih berisiko untuk terjadi growth faltering. Atau bayi berat lahir rendah atau IUGR, hambatan perkembangan, penyakit infeksi berulang, diare yang berulang, kekurangan pangan, praktek dan pemberian pakan yang tidak tepat, itu adalah faktor dari anak. Kemudian dari ibu sendiri, penggunaan alkohol ibu, rokok, kemudian obat-obatan saat kehamilan atau kesehatan ibu juga akan berpengaruh terhadap faltering growth. Lingkungan, isolasi, kemudian kemiskinan, kesulitan akses terhadap makanan dan kesehatan, ini yang juga berpengaruh. Tetapi kalau seorang bayi lahir dengan berat badan yang kurang, intervensi yang bisa kita lakukan selain intervensi psikososial, itu juga yang paling penting adalah intervensi gizi. Ini penyebab-penyebab yang perlu dipertimbangkan, yaitu adanya efek yang kurang adekuat, kemudian ketidakmampuan untuk mencerna nutrien atau memetabolismenya, serta kebutuhan yang meningkat yang tidak diimbangi dengan asupan yang cukup. Nah, bagaimana dampak faltering growth atau growth faltering? Penelitian meta-analisis menunjukkan anak yang mengalami faltering growth memiliki IQ 4,2 lebih rendah. Tentunya ini dampak jangka panjang yang kita tidak harapkan pada anak-anak yang mengalami growth faltering. Penelitian kohort 8 tahun menunjukkan anak yang tumbuh optimal akan lebih tinggi, lebih berat, dengan nilai matematik yang lebih baik. Ini penelitian oleh Black pada tahun 2007. Di Inggris ditunjukkan bahwa IQ pada anak yang mengalami faltering growth itu lebih rendah 2,71 poin. Nah, ini kalau kita lihat sebentar, itu kok ada coretan ya? Iya Mas, mohon maaf. Mohon maaf, itu kok ada coretan. Ada ini, coretan di slide Mas ini. Ya. Ya sambil mohon maaf, itu ada coretan. Yang hijau, yang coretan kurva seperti hijau, gambaran-gambaran itu tolong diabaikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari kurva ini, kita melihat yang di atas sama-sama mendatar, ya, yang di atas sama-sama mendatar, yang di bawah juga cenderung mendatar. Tetapi yang bisa kita sebut atau kita khawatirkan adalah yang bawah. Ya. Karena yang atas, kalau kita lihat di sini, dia semula beratnya normal, kemudian dia akan mengalami kanalisasi ke arah yang lebih ideal. Tentunya nanti diharapkan anak yang seperti ini tapi tetap harus dalam pengamatan, jangan sampai nanti akhirnya malah turun terus. Ya. Yang lebih mesti diwaspadai adalah yang kurva ini. Karena kalau kurva ini kalau kita lihat dia sudah hampir memotong 2 dan sudah turun di bawah persentil 15. Kalau ini kita masih pakai persentil, ada yang memakai Z-score. Nah, ini yang kita waspadai sebagai faltering growth. Yang lebih kita khawatirkan adalah yang di bawah ini, karena dia sudah
di bawah 15 persentil. Ya. Ada juga referensi yang menyebutkan di bawah 5 persentil, tapi dianjurkan kita sudah mulai waspada kalau di bawah 15 persentil. Slide jalan kok nggak jalan. Ya, bagaimana hubungan nutrisi adekuat dengan perkembangan sistem imun? Ya, sebelum lebih jauh, ini kita refreshing sebentar bahwa gambar ini adalah semua sistem imun kita yang terlibat, organ-organ yang terlibat dalam sistem imun kita. Jadi seperti adenoid, tonsil, timus, kemudian hati, limpa, ini semua berpengaruh pada sistem imun. Ya, terlibat dalam sistem imun. Kalau kita ingat sistem imun kita ada yang inat, ada yang adaptif. Sistem imun inat itu yang bawaan, sistem imun adaptif itu yang kita dapatkan. Sistem imun inat itu sudah ada sejak kita lahir atau sejak kita berfungsi sebagai manusia. Itu merupakan first line pada proteksi. Jadi merupakan garis dasar utama untuk proteksi terhadap mikroba ataupun terhadap benda asing. Dia akan bereaksi lebih cepat, tetapi tidak bersifat spesifik dan tanpa adanya memori untuk melawan kembali. Ini nanti yang kita hubungkan dengan antibodi. Itu yang membedakan dengan sistem imun yang adaptif, ini tidak langsung muncul, ya, tidak langsung muncul, tapi dia butuh proses untuk merespon. Karena itu dia dibilang lebih lambat responnya, karena harus dikenali dulu, baru dibentuk sistem pertahanannya. Ya. Ini salah satunya adalah dengan hasil akhir pembentukan antibodi. Antibodi yang terbentuk ini memiliki sistem memori untuk serangan yang berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat sekali lagi imun sistem ada yang inat atau bawaan atau yang non-spesifik, ada juga yang adaptif, immunity yang didapat atau yang spesifik. Yang terlibat, kalau yang sistem imunitas yang inat itu seperti barrier kita, kulit, kemudian kelenjar selaput lendir, dan silia-silianya, kemudian asam lambung. Jadi ini semua yang bersifat tidak spesifik. Ya. Untuk sistem imunnya yang terlibat dalam hal ini adalah makrofag untuk fagosit benda asing dan komplement. Kalau yang adaptive immunity atau yang sistem imun adaptif maupun yang spesifik, dia biasanya melibatkan sel limfosit B dan sel limfosit T yang pada hasil akhirnya akan menghasilkan antibodi. Nah, tapi kalau kita lihat anak-anak balita terutama pada dasarnya sistem imunnya belum terbentuk dengan baik. Sehingga dia rawan terjadi infeksi berulang. Apabila ada infeksi berulang tanpa topangan nutrisi yang adekuat, tentu akan makin memudahkan seorang anak untuk terjadi gangguan pertumbuhan. Ya, nutrisi itu memegang peranan penting untuk mendukung sistem imun yang sehat. Beberapa nutrisi itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan untuk kerja sistem imun kita. Ya. Yang utama tentunya adalah protein dan asupan yang cukup, serta kalau sekarang yang sudah sering didengar adalah kesehatan saluran cerna. Kesehatan saluran cerna dihubungkan dengan adanya channel antara sistem cerna dengan sistem otak.
Seperti antara lain saat ini prebiotik maupun probiotik. Kalau kita lihat di sini, infeksi, apalagi infeksi yang berulang, akan menimbulkan kondisi nutrisi yang kurang, tetapi nutrisi yang kurang sendiri akan memudahkan terjadinya infeksi. Nah, lingkaran setan ini yang perlu kita putus. Ya, lingkaran setan ini yang perlu kita putus supaya tidak terjadi perburukan yang terus-menerus. Infeksi pada anak itu juga dihubungkan dengan kedepannya adalah tidak didapatkan tinggi potensi genetik yang sesuai dengan orang tua. Sekali lagi di sini adalah infeksi yang berulang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan tulang untuk menyokong tinggi itu membutuhkan asupan nutrisi walaupun hormon juga berperan. Hormon-hormon yang berperan pada saat bayi biasanya adalah insulin-like growth factor. Itu insulin-like growth factor. Jadi growth factor juga pada saat anak-anak hormon yang terlibat adalah growth hormone. Pada waktu fase pubertas ditambah dengan tambahan kerja dari seks hormon. Nah, bagaimana bila asupan nutrisi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kita mengenal ada istilah yang disebut sebagai ONS atau Oral Nutritional Supplement. Yang kita sebut Oral Nutrition Supplement itu adalah suplemen makanan dengan lebih dari 0,9 kalori per mililiter. Jadi di sini disebutkan minimal 1 kalori per mililiter. Itu yang kita sebut sebagai oral nutritional supplement atau ONS. Memiliki protein energi rasio 10-15% dengan kandungan gula kurang dari 5% dari total energi. Ya, jadi kalau kita melihat dari total energi, ini kita bisa melihat pada ingredients dari suplemen yang akan kita berikan. Jadi diharapkan kandungan gula kurang dari 5% dari total energi. Untuk WHO sendiri menyarankan bahwa kita sebaiknya asupan gula tidak lebih dari 10% dari total energi. Ya. Tetapi dari Inggris menyebut lebih spesifik untuk di bawah 2 tahun sebaiknya kandungan gula tidak lebih dari 5% dari total energi. Ya, beberapa indikasi ini yang bisa diberikan oral nutritional supplement itu memiliki bendera merah atau red flag atau tanda bahaya pada cara dia makan, seperti misalnya muntah berulang atau diare berulang, ya, atau berat badan yang susah naik, atau anak dengan small eater. Small eater itu dia hanya mengkonsumsi makanan sedikit yang tidak mencapai kebutuhannya. Atau anak-anak dengan faltering growth, kita akan bisa mendiagnosis faltering growth dengan cara mengeplot pertumbuhan secara teratur. Anak dengan gizi kurang, anak sakit yang membutuhkan asupan nutrisi lebih, dan anak dalam masa pemulihan. Kapan dilakukan intervensi? Ya tentunya secepatnya, ya, karena makin lama yang akan dikhawatirkan gangguan pertumbuhan akan makin menetap dan akan mempengaruhi intelektual. Ya. Itu yang tadi kita sebutkan, sebaiknya jangan sampai anak itu stunting, karena kalau sudah stunting artinya dia sudah faltering growth duluan, tidak ketahuan, akhirnya mempengaruhi tinggi. Itu yang nanti yang diharapkan akan berpengaruh terhadap intelektual. Ya. Terjadi yang juga tidak kita harapkan adalah lingkaran setan yang kurang baik, tetapi yang kita harapkan adalah lingkaran setan yang baik. Dalam hal ini, kalau nutrisinya baik, tentunya akan memberikan kesehatan yang baik. Ya.
Nah, oral nutrition suplemen seperti apa yang diharapkan? Itu energi minimal 1 kilokalori per mililiter. Jadi, kalau kita ingat beberapa susu formula maupun susu yang bukan oral nutrition suplemen, itu dia kandungan energinya adalah 0,6 sampai 0,8 kalori per mililiter. ONS itu PE rasionya atau protein energi rasionya minimal 10 sampai 15%. Tinggi kandungan mikronutriennya, kandungan lemak berkualitas dalam jumlah yang cukup, serta rasa yang bisa diterima agar anak mau minum. Ya. Memang ONS ini saat ini aturannya adalah dengan peresepan dokter. Ya. Nah, di dalam aturan pemberian pangan itu ada yang kita sebut sebagai Food for Special Medical Purposes atau FSMP kalau kita singkat ya. FSMP ini memang makanan yang diperuntukkan untuk menanggulangi masalah-masalah medis khusus. Dalam hal ini misalnya anak dengan gangguan gizi, kemudian bayi prematur, kemudian bayi dengan alergi protein susu sapi, atau anak-anak dengan kelainan metabolisme bawaan. Nah, ini kalau diterjemahkan sebagai pangan keperluan medis khusus, ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Jadi memang diindikasikan, ini tata laksana diet yang khusus, diindikasikan untuk individu yang mengalami kelainan. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang termasuk di sini adalah formula atau suplemen untuk dengan gangguan gizi, untuk bayi prematur, untuk anak alergi susu sapi, dan anak dengan kelainan metabolisme khusus. Ya, sebagai simpulan, faltering growth itu paling sering terjadi pada balita, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang ingin saya tekankan sekali lagi, lakukan pengukuran fisik secara teratur, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Paling tidak itu, dan kurva-kurva ini ada pada buku KIA yang tinggi itu. Ya. Screening dilakukan dengan menggunakan kurva WHO pada buku KIA. Manajemen nutrisi yang mumpuni agar dapat mencegah terjadinya stunting dan dapat meningkatkan sistem imunitas anak. Salah satunya adalah dengan pemberian oral nutrisi suplemen. Saya rasa demikian presentasi saya yang hari ini, dan saya harapkan mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.